Selamat pagi semuanya, ya. Biar Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, menyatakan isi hatinya kepada kita. Dan ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, dengarlah, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bukan pengetahuan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar info. Tapi firman Tuhan adalah kehidupan. Karena di dalam firman ada kehidupan Allah sendiri. Ketika saudara menerima firman, maka kehidupan Allah ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya engkau akan mengalami perubahan-perubahan. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Kenapa? Ada kehidupan Allah. Ketika engkau menerima firman, maka firman itu yang bekerja di dalam hidupmu. Ya, firman itu adalah satu pribadi, ada kehidupan Allah di dalamnya. Karena firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi ada kuasa. Ya, firman itu berkuasa. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang bekerja adalah firman. Dan melalui Roh Kudusnya, firman yang dilepaskan itu dijadikan. Ya, jadi ketika saudara menerima firman, di dalam firman ada kehidupan Allah. Kalau ada kehidupan Allah artinya ada kuasanya, ada kasihnya, ada keberadaannya, ada hadiratnya di dalam hidup kita. Makanya kita sebagai orang-orang benarnya, sebagai gereja Tuhan, kemanapun kita pergi, selalu ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena pribadi yang ada hadiratnya itu ada di dalam kita. Ada bersama-sama dengan kita, sehingga ketika kita ada di rumah ada hadirat Tuhan. Ketika kita ada di kampus akan ada hadirat Tuhan, mengubahkan segala sesuatu. Karena ketika Tuhan berkata, jadilah terang, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, pada saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Artinya tidak ada apa-apa. Tetapi ketika firman datang, sesuatu yang besar terjadi. Terang mulai jadi, Roh Allah melayang-layang, sehingga terang itu menjadi kenyataan. Nah, engkau adalah terang. Engkau diciptakan oleh firman. Ketika engkau berfungsi menjadi terang, engkau artinya diciptakan oleh firman. Nah, waktu engkau berfungsi menjadi terang, kegelapan tidak bisa menguasaimu. Sekalipun ada tahun kegelapan, tapi kegelapan tidak akan menguasaimu karena engkau adalah terang. Di dalam Tuhan ada terang. Yesus adalah terang dunia dan kita sekarang adalah terang dunia. Tuhan telah memberikan mandat, Tuhan telah memberikan tongkat estafetnya kepada gereja untuk gereja menjadi terang dunia, untuk gereja menjadi garam dunia. Dan saya percaya ketika kita berfungsi, maka kegelapan yang sekelam-kelamnya tidak pernah akan menutupi bangsa kita. Karena terang Tuhan akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Artinya apa? Kalau terang bercahaya, kegelapan harus pergi. Tidak pernah ada kegelapan dan terang itu bersatu. Tidak ada. Kalau ada terang, gelap harus pergi. Jadi kalau saudara adalah terang dunia, maka segala hal yang berasal dari kuasa kegelapan, yang berasal dari musuh, yang adalah pencuri itu, tidak bisa masuk dalam hidupmu harusnya. Karena Tuhan yang bekerja di dalam engkau, di dalammu ada kehidupan Allah yang sudah menghancurkan kepala musuh. Itu sebabnya engkau harus berdiri teguh di dalam firman. Ya, firman harus engkau tanam kuat-kuat. Engkau harus memiliki tanah hati yang baik. Sehingga semua firman itu tertanam kuat. Ketika tertanam kuat, hanya tinggal masalah waktu akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan 100 kali lipat. Haleluya. Itu sudah dinyatakan oleh firman. Ketika Ishak menabur, sepertinya taburan Ishak pada saat itu adalah sia-sia. Karena pada saat itu musim kelaparan, musim kering, musim kemarau. Artinya semua yang ditabur tidak pernah akan dituai. Tetapi ketika Ishak menabur di dalam ketaatan, padahal sebelumnya dia mau pergi dari Gerar. Dia mau pergi dari Gerar. Kenapa? Di Gerar musim kelaparan. Semua tanaman, semua buah-buahan yang ditanam tidak ada yang berbuah. Tetapi ketika firman Tuhan datang, tetaplah di Gerar dan mulailah menanam. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia menanam. Padahal kita tahu Ishak dari keluarga peternak. Tapi
Tapi dia melakukan yang tidak biasa dia lakukan. Dia mulai menanam. Ketika dia menabur, firman Tuhan katakan, ketika Ishak menabur dalam tahun yang sama. Oh, haleluya. Ketika kita menabur dalam ketaatan, dalam tahun yang sama, Tuhan yang membuat tuaian kita menjadi 100 kali lipat. Dalam tahun yang sama 100 kali lipat. Tidak ada bisnis yang lebih besar dari ini. Dalam tahun yang sama 100 kali lipat. Dan tahun berikutnya bukan 100 kali lipat lagi, lebih lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Ishak itu makin lama bertambah kaya. Jadi bukan hanya kaya aja, bertambah kaya, lalu setelah itu malah makin kaya, lalu menjadi sangat kaya. Artinya setiap tahun ada multiplikasi yang lebih lagi. Sampai Raja Gerar harus berjumpa dengan Ishak, minta Ishak pergi karena udah lebih kaya daripada orang-orang di situ. Tuhan bisa memberkati kita di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah musim kekeringan, di tengah-tengah musim kelaparan, Tuhan bisa memberkati kita. Itu sebabnya kita harus berbeda. Kalau hidup kita sama dengan yang lainnya, sementara orang-orang menerima krisis, mengalami krisis, kita akan mengalami juga kalau kita sama. Tapi kalau kita berbeda, maka yang lain bisa mengalami krisis, tetapi kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara tahu, Goshen itu ada di Mesir. Tapi sementara di seluruh Mesir terjadi kegelapan, di Goshen tidak terjadi kegelapan. Itulah hidup kita. Kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sementara yang lain mengalami kegelapan dunia ini, kita menjadi terang. Tidak ada kegelapan dalam hidup kita. Sadari itu dan tanam kuat-kuat di dalam hati, tanam kuat-kuat dalam pikiran. Karena kita tahu gereja Tuhan yang dibangkitkan Tuhan itu punya pikiran yang sudah diubahkan. Ya, pikiran kita harus diubahkan. Karena segala sesuatu berasal dari pikiran. Kalau pikiranmu masih melihat keadaan dunia ini, itu yang engkau buka celah bagi roh ketakutan untuk masuk dalam hidupmu. Tapi kalau pikiranmu memikirkan Tuhan, memikirkan, kalau Paulus berkata memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Engkau memikirkan firman. Engkau memikirkan Tuhan, telingamu mendengarkan firman terus, tidak mendengarkan berita-berita dari dunia ini, tapi engkau mendengarkan firman terus, maka sesuatu yang besar akan terjadi perubahan di dalam pikiran kita awal-awal, tetapi kemudian dalam kehidupan lahiriah kita akan terjadi perubahan juga. Jadi kita harus tahu pekerjaan Tuhan itu dari dalam kita baru keluar. Jangan berharap dari luar ke dalam. Ya. Jangan berharap, oh iya, ini Tuhan akan memberkati kita, lalu kita berharap ada orang yang tiba-tiba ketuk pintu kita, lalu kasih kita uang 1 triliun. Enggak begitu. Kita mau Tuhan dinyatakan melalui kita. Caranya seperti apa? Terserah Tuhan. Karena ketika Petrus berjalan, lalu bayangannya bisa menyembuhkan orang, itu bukan kehendak Petrus. Petrus jalan seperti biasa. Tetapi orang-orang beriman, kalau didoain oleh Petrus susah, karena Petrus itu kepala gereja, jadi ditaruh aja di pinggir jalan. Ya. Cuma berharap kalau bayangan Petrus kena kepada orang yang sakit, orang sakit akan sembuh. Tapi itu terjadi. Orang sakit sembuh. Apakah Petrus tahu akan hal ini? Tidak menyadari tadinya. Tetapi Tuhan bekerja. Artinya Tuhan bisa bekerja dengan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Lalu Paulus. Sejak kapan Paulus punya metode
kalau menyembuhkan orang sakit itu pakai sapu tangan. Dan sapu tangannya bukan sapu tangan baru. Sapu tangan yang bekas dipakai oleh Paulus. Paulus tidak menyadari, tetapi anak-anak rohaninya punya inisiatif. Anak-anak rohaninya berpikir, ini Paulus kan tidak keluar. Bawa aja sapu tangan yang dipakai oleh Paulus. Jadi sapu tangan atau kainnya. Jadi kita bisa tahu cara khotbah Paulus itu bukan pelan-pelan. Dia pengkhotbah yang berapi-api. Makanya sapu tangan aja nggak cukup. Perlu kain. Karena basah. Ya, perlu kain. Jadi bukan hanya sapu tangan, ada kainnya juga. Tetapi yang dipakai oleh Paulus di ruang kuliah Tiranus itu dibawa oleh 12 orang anak-anak rohaninya. Keluar. Dan ketika ada yang sakit, ditaruh aja. Begitu kain atau sapu tangan yang Paulus pakai, taruh di orang yang sakit sembuh. Apakah Paulus menyadari ini? Tidak, tetapi Tuhan bekerja. Dan firman Tuhan mencatat itu mujizat yang luar biasa. Nantikan mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Jadi artinya apa? Mujizat-mujizat yang biasa itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada mujizat yang luar biasa akan terjadi juga dalam hidup kita. Dan pada zaman ini Tuhan pasti akan mengadakan mujizat-mujizat yang baru. Sehingga kita mulai bisa merasakan, Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Tuhan bekerja di dalam lingkungan kita. Karena apa? Ada gerejanya yang mau membawa firman. Yang mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Gereja Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan tidak dapat dikalahkan. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Matius 16 ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, saudara mencatat poinnya. Yang pertama, gereja dibangkitkan untuk tidak dapat dikalahkan. Jadi gereja dibangkitkan Tuhan bukan untuk dikalahkan. Justru untuk tidak dapat dikalahkan. Kalau kita lihat di dalam versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ayat yang ke-18, Matius 16 ayat ke-18 bicara seperti ini. Sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jadi firman Tuhannya seperti itu. Gereja yang dibangkitkan oleh Tuhan itu gereja yang tidak dapat dikalahkan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan membangkitkan kita untuk tidak dapat dikalahkan. Nah, kalau kita tidak dapat dikalahkan, artinya harus ada yang dimenangkan. Tahu dari mana kita tidak bisa dikalahkan, tidak dapat dikalahkan? Karena ada pertandingan, ada perlombaan yang dimenangkan. Tahu dari mana seorang petinju tidak dapat dikalahkan? Tahu dari mana? Ada pertandingan, dia menang terus. Artinya dia tidak dapat dikalahkan. Tetapi seorang petinju yang tidak pernah naik ring tidak bisa dikatakan tidak pernah dikalahkan. Tidak bisa. Petinju tidak pernah naik ring. Lalu dia berkata, aku petinju yang tidak dapat dikalahkan. Lah siapa yang mau kalahin? Tidak pernah naik ring. Tapi kalau sudah naik ring, menang terus, menang terus. Artinya, ini petinju tidak dapat dikalahkan. Nah sekarang waktunya kita, kalau ada masalah, kita jangan berpikir,
Kok Tuhan nggak ada ya? Justru Tuhan ada. Kalau ada masalah, kalahkan. Karena dengan mengalahkan setiap masalah yang ada, masalah muncul, dikalahkan, masalah muncul, dikalahkan, kita jadi menang. Dan kita harus tahu, kemenangan kita itu berbeda dengan petinju. Karena petinju harus memakai kekuatannya sendiri. Ya, harus memakai strateginya sendiri untuk mengalahkan setiap musuh. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita mengalami masalah, Tuhan itu Allah yang setia dan Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Artinya apa? Strategi yang kita pakai itu bukan strategi dari kita, tapi strategi dari Tuhan. Kekuatan yang kita pakai bukan kekuatan dari kita, bukan secara manusiawi, tetapi kekuatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita adalah lebih daripada pemenang. Artinya apa? Setiap kali masalah datang, kita taklukkan. Sebelum masalah itu menggerogoti kita, dia sudah kalah. Sebelum dia bisa memukul kita, dia sudah kalah. Jadi kalau ibaratnya petinju, sebelum lawan bisa memukul kita, kita sudah langsung pukul KO. Jadi pasti ronde 1 dan menit-menit awal. Ya, belum 1 menit selesai, musuh sudah dikalahkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan rajanya musuh. Sudah meremukkan kepalanya iblis. Sehingga kita itu lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kalau ada masalah, jangan saudara yang takut. Masalah yang harusnya takut. Karena ketika berhadapan dengan kita, dia akan berhadapan dengan orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus. Ini lebih daripada pemenang. Ketika masalah baru muncul saja, istilah baru naik ring saja, bel baru berbunyi, kita pukul sekali langsung KO. Amin. Haleluya. Itulah kita, itulah gereja. Gereja tidak dapat dikalahkan. Gereja dibangkitkan bukan untuk menjadi bulan-bulanan musuh, bukan. Gereja dibangkitkan untuk melanjutkan apa yang Yesus telah lakukan di dunia ini, untuk melanjutkan semua hal yang telah Yesus mulai. Sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga semua pahlawan iman yang sudah bekerja, yang sudah menyatakan isi hati Tuhan, pekerjaan mereka menjadi sempurna karena kita yang menyempurnakannya. Amin. Itulah gereja. Lalu saudara, dikatakan bahwa Allah maut tidak akan menguasainya. Ya, dalam bahasa Inggris itu gerbang neraka. The gates of Hades, ya, atau the gates of hell. Jadi gerbang neraka. Nah, kalau bicara soal gerbang, di zaman dulu siapa yang bisa menaklukkan gerbang itu yang menang. Kenapa bangsa Israel menang ketika masuk ke tanah Kanaan? Gerbangnya dirobohkan. Ketika merobohkan gerbang, yang di dalam sudah ketakutan. Perhatikan, ketika bangsa Israel masuk, biasa-biasa saja, 2 pengintai masuk, mereka dicari oleh orang-orang Kanaan. Mereka dicari. Mereka harus ditolong oleh Rahab. Ya, sehingga mereka bisa kembali lagi ke Israel. Ya, kepada barisan Israel. Tetapi ketika gerbangnya dirobohkan, tembok Yeriko itu bicara tentang gerbang. Karena gerbang enggak semuanya pintu. Ya, ada temboknya. Ketika tembok itu dirobohkan, artinya gerbangnya dirobohkan. Yang dilakukan oleh bangsa Israel bukan berperang. Baca ayatnya, yang dilakukan oleh bangsa Israel bukan berperang, tetapi mengambil. Karena apa? Musuh takut. Semua sudah ketakutan. Ketika bangsa Israel masuk, dia tidak perlu menanam untuk menuai, tetapi dia sudah mendapatkan tuaian. Kalau Tuhan bekerja di dalam kita, hal-hal yang ilahi akan terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, bangsa Israel itu masuk. Mereka mendapatkan rumah yang tidak mereka bangun. Mereka mendapatkan perabotan-perabotan yang baik, yang mereka tidak isi. Jadi sudah ada
begitu masuk ke kota Yeriko, tinggal bagi-bagi rumah. Oh, haleluya. Saya percaya hal-hal yang seperti ini akan terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba saja terjadi, tiba-tiba saja terjadi. Karena harus ada mujizat yang baru. Bahkan ini pun belum mujizat yang baru. Itu sebabnya terus rentangkan kapasitas rohmu. Terus rentangkan kapasitas rohmu. Sehingga engkau berdiri benar-benar sebagai gereja yang dibangkitkan dan tidak bisa dikalahkan. Kenapa gerbang neraka tidak dapat menguasai kita? Karena kitab Roma 8 ayat 1 dan 2. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa gerbang neraka itu kan maut? Tidak bisa menguasai kita karena di dalam kita ada Roh Kristus. Roh Kristus membuat kita tidak berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Jadi gerbang neraka atau maut tidak bisa menguasai kita. Karena ada Roh Kristus. Roh Kristus adalah roh yang sudah menang melawan musuh. Yang sudah menang atas musuh. Karena Roh Kristuslah yang sudah masuk ke dalam alam maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang menerima Yesus Kristus yang menjadi anak-anak Allah itu, yang percaya dalam namanya, itu di dalamnya ada Roh Kristus. Nah, Roh Kristus membuat kita berada di bawah hukum yang baru, yaitu hukum roh dan kehidupan. Jadi hukum yang baru, karena Allah itu roh, kita berada di bawah hukum roh dan kehidupan. Makanya orang yang sudah menerima Yesus harus punya pikiran yang diperbaharui bahwa maut dan dosa tidak bisa menguasai kita lagi. Ya, maut tidak bisa menguasai kita. Artinya apa? Sakit keturunan tidak bisa ada pada kita. Karena ada yang namanya sakit keturunan. Ada yang namanya kutuk keturunan. Ketika kita menerima Yesus Kristus, di dalam kita ada Roh Kristus. Yang tadinya di silsilah ini ada kutuk keturunan, ada sakit keturunan. Begitu ada Roh Kristus, kita pindah hukum. Tidak di bawah hukum maut lagi, tapi di bawah hukum roh dan kehidupan. Artinya apa? Yang ada di dalam kita adalah kehidupan. Bukan kematian, bukan maut, tapi kehidupan. Itu sebabnya kehadiran kita dimanapun kita ada, kita selalu mengalirkan kehidupan. Sehingga orang-orang yang ketika bertemu dengan kita bisa merasakan, ada kehidupan di dalam orang ini. Di dalam hatinya selalu ada yang bergejolak. Sama seperti ketika Maria yang mengandung Yesus berjumpa dengan Elizabeth. Ketika Maria berkata shalom, bayi yang di dalam kandungan Elizabeth langsung melonjak. Kenapa? Ada kehidupan di dalamnya. Ada kehidupan di dalamnya. Engkau diberikan Tuhan kehidupan. Jadi jangan percaya lagi ada yang namanya kutuk keturunan. Udah saya dari dulu miskin. Ya, dari nenek moyang saya. Udah bukan 7 turunan lagi. Lebih dari 7 turunan. Mau berapa keturunan pun tidak peduli. Karena kita sudah pindah. Istilahnya gini. Kalau saudara bisa menggambar. Saudara ada garis. Satu garis. Yang disebut ini di bawah hukum maut. Nah di sini ada sakit keturunan. Ada kutuk keturunan. Nah yang repotnya. Bagaimana kalau kita sekarang hidup, tapi kita nggak tahu. Nenek moyang kita dulu pernah punya janji dengan maut. Siapa yang tahu? Nenek moyang kita dulu nggak taunya ada juga yang dukun. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Dan kita mulai menerima kutuk keturunan. Kok kita melakukan apa-apa? Tidak berhasil. Apa-apa gagal. Apa-apa gagal.
Kok bisa seperti itu? Perbaharui pikiran kita. Kutuk keturunan sudah bukan bagian kita. Sakit keturunan bukan bagian kita. Kita sudah berpindah. Sekarang yang ada adalah kehidupan. Lalu dosa tidak bisa menguasai kita lagi. Ini yang disebut sifat dasar dosa. Sifat dasar dosa sudah tidak ada di dalam kita lagi. Itu sebabnya dosa tidak menguasai kita lagi. Tetapi ada yang namanya kebiasaan dosa. Kebiasaan dosa harus kita yang taklukkan. Saudara, sifat dasar dosanya ini sudah hilang. Karena begitu terima Yesus, darah Yesus membersihkan semuanya. Sehingga engkau bersih. Engkau menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Nah, ketika engkau menjadi ciptaan yang baru, tidak ada dosa sama sekali. Tetapi kebiasaan saudara yang pernah saudara lakukan. Misalnya, saudara suka main game berjam-jam. Itu dosa apa enggak? Ya kalau sampai berjam-jam ya dosa lah. Ya. Main game terus, berjam-jam. Itu kebiasaan. Nah, saudara yang harus menaklukkan. Jangan berpikir, oh secara ajaib. Tiba-tiba udah gak mau lagi main game. Enggak, nanti ada kepengen lagi. Justru itu waktunya saudara itu berkata, saya tidak bisa dikalahkan. Saya tidak mau main lagi. Sekarang saya punya waktu untuk Tuhan. Waktu saya untuk Tuhan. Bukan untuk game. Ya. Saudara melihat apapun juga. Atau saudara biasa. Saudara bermalas-malasan. Oh sekarang saya udah gak bisa lagi seperti itu. Kenapa? Di dalamku ada Roh Kristus. Jadi kebiasaan yang lama itu harus saudara sendiri yang taklukkan. Ya, kebiasaan itu. Atau bahasa Inggrisnya sin habit itu harus saudara yang kalahkan. Sin nature-nya, sifat dasar dosanya sudah dihilangkan oleh Yesus Kristus. Tetapi kebiasaannya harus saudara kalahkan. Ketika engkau berendam dalam firman, engkau terus berendam di dalam roh, maka kebiasaanmu akan berubah. Ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kebiasaan buruk kita itu berubah. Jangan mau kita dikuasai dosa lagi. Kita udah beda. Silsilahnya udah beda. Jangan mau dikuasai oleh maut lagi. Saudara tahu ketika saudara main game berjam-jam, itu pikiran saudara dikuasai oleh game. Mau berpikir tentang firman, kok gak bisa ya? Itu yang dilihat, itu lagi yang ada di pikiran. Makanya saudara harus berjuang dengan keras. Mematikan keinginan itu. Tapi saya udah lama. Tidak peduli berapa lama saudara melakukannya. Karena yang dasarnya, sifat dasarnya itu sudah dihilangkan. Saudara hanya perlu punya kebiasaan yang baru. Jadi yang biasanya melihat game begitu lama. Sekarang ayo ubah. Mulai dengar firman. Supaya pikiran ini diubahkan. Supaya pikiran ini isinya firman. Ketika isinya firman, nah mulai ada sesuatu yang baru terjadi. Mujizat mulai terjadi. Ya, mulai terjadi. Tuhan mulai memberikan ide-ide. Lakukan ini. Ketika Tuhan minta lakukan ini, saudara melakukannya. Dan engkau bukan hidup dalam kutuk lagi, tapi engkau hidup dalam berkat. Karena Tuhan sudah mengubahkan, sudah menghilangkan sifat dasar dosa, dan engkau mengubah kebiasaanmu. Sehingga kebiasaanmu yang berbau dosa itu sudah tidak ada lagi. Tuhan sedang bekerja dan biar dia terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Poin yang kedua. Gereja diberikan kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oh ini kunci kerajaan sorga. Ini luar biasa saudara. Bisa bayangkan. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada gereja.
Ya. Dan kunci maut dan kunci kerajaan maut dipegang oleh Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Artinya, maut tidak bisa menguasai kita, tetapi kita adalah bagian dari sorga. Oh, puji Tuhan. Maut tidak bisa menguasai kita. Kita sudah hidup, udah lebih enak. Tetapi sekarang, Yesus berkata kepadamu, ku berikan kunci kerajaan sorga. Artinya apa? Kita boleh ke sorga waktu kita masih hidup. Kita boleh masuk menghadap ke sorga. Kita boleh masuk ke ruang tahta. Itu supaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, suasananya itu suasana ruang tahta di sorga. Kita boleh. Kitab Wahyu berkata, Yohanes itu diangkat naik ke sorga. Waktu Yohanes masih ada di Pulau Patmos. Jadi dia diangkat, dia bisa melihat ruang tahta. Kitab Ibrani bisa menceritakan tentang ruang Maha Kudus. Oh, haleluya. Jadi kalau kita mau ke sorga, nggak usah nunggu mati. Karena Tuhan sudah memberikan kita kunci kerajaan sorga. Loh, kalau kita punya kuncinya, kan kita nggak perlu ketuk-ketuk lagi. Kan sudah punya kuncinya. Kalau kita diberikan kunci, artinya kapanpun saudara mau menghadap Tuhan di sorga, saudara bisa. Nggak ada waktunya, karena saudara punya kunci. Sama kalau saudara punya kunci rumah. Saudara mau pulang kapanpun, bisa kan? Karena punya kunci. Yang repot itu kalau nggak punya kunci. Saudara nggak punya kunci, lalu saudara pulang jam 2 pagi, orang di rumah tidur. Saudara harus ketuk-ketuk dan belum tentu dibukakan. Kenapa? Lagi tidur pulas. Nggak kedengeran. Tapi kalau saudara punya kunci, sekalipun di dalam rumah itu semuanya tertidur, saudara bisa masuk kapan aja. Karena saudara punya kuncinya. Nah, sekarang kunci kerajaan sorga diberikan kepada gereja. Saudara yang harus bisa membawa orang-orang yang ada di dunia ini untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang punya kuncinya. Ya. Lalu dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, sorga membackup apa yang kau lakukan. Nah, ini bukan berarti saudara lepaskan di dunia ini, terus sorga terlepas. Bukan seperti itu. Tetapi karena kita dasarnya, kita harus tahu, dasar kita adalah batu karang itu. Dasar kita adalah penyingkapan firman. Penyingkapan dari Bapa di sorga. Jadi kita harus tahu Matius pasal 16 itu bukan bicara kita melakukan apa saja sorga membackup. Tidak, tetapi kita melakukan segala sesuatu yang disingkapkan oleh Bapa di sorga kepada kita. Kita melakukannya sehingga apa yang kita lakukan di backup oleh sorga. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf melakukan bukan apa saja yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tetapi Yusuf menerima apa yang Tuhan mau di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Dia melakukan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Ketika dia melakukannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Jadi jangan berpikir, oh ya saudara udah lakukan apa saja. Ketika saudara tidak berhasil, saudara bingung. Kok firman Tuhan katakan berhasil? Selalu berhasil. Tapi kok ini nggak berhasil? Kenapa? Yang engkau lakukan tidak sesuai dengan penyingkapan dari Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga singkapkan, artinya isi hati Bapa itu dicurahkan dalam hidup kita. Jadi kita melakukan, yang kita lakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan keinginan Bapa di sorga. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan buat
semua yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Haleluya. Jadi harus seperti itu. Bukan saudara langsung pikir, wah ya jadi gereja ya. Oh coba lakukan ini. Lakukan itu. Itu yang dituntun oleh Roh Kudus atau bukan? Itu yang dituntun oleh Bapa atau bukan? Yesus sudah memberikan contoh supaya apa yang engkau lakukan selalu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dituntun oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Yesus dikuasai oleh Roh. Ya, ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, Bapa memberikan perkenanannya, Roh Kudus dicurahkan. Lalu setelah itu baru dia ke padang gurun. Dan Yesus ke padang gurun dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh pergi ke padang gurun. Artinya Yesus bertindak sesuai dengan tuntunan Roh. Jadi ketika kita hidup di dalam Roh dan dituntun oleh Roh, kalau kita terus dituntun oleh Roh, pada akhirnya kita akan dikuasai oleh Roh. Ketika kita dikuasai oleh Roh, maka semua yang kita lakukan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Haleluya. Itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan gereja. Ya, Tuhan sudah berikan kuncinya kepada kita. Maukah kita melakukan bagian kita untuk menyatakan isi hati Tuhan ke dunia ini. Dan ini sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu menjadi satu. Keinginan kita udah gak tahu kemana. Sudah dibuang. Yang ada adalah sekarang keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga keinginan Tuhan, keinginan Bapa di sorga, dan keinginan kita menjadi satu. Ketika itu menjadi satu, maka kehendak Allah dinyatakan di bumi ini. Karena kehendak Allah ada di dalam kita. Itu sebabnya apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini terikat di sorga. Saudara yang hidupnya kau masih pas-pasan. Engkau lepaskan kelimpahan dari Tuhan. Ketika engkau lepaskan itu dan Tuhan menyetujuinya, sorga membackup-mu. Ketika sorga membackup, artinya yang engkau lakukan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah, yang jadi masalah seringkali kita berpikir, oke, kita berdoa, doa terus dan tidak melakukan apa-apa. Terus berharap Tuhan bekerja. Kecuali kalau Tuhan memang berkata, berdoa saja dan tidak lakukan apa-apa, ya lakukan itu. Tapi kalau Tuhan bicara, engkau sudah berdoa, Tuhan memberikan ide, lakukan ini. Ketika engkau lakukan, maka Tuhan membackup, sorga membackup, sehingga apa yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, jadi yang engkau lepaskan di backup oleh sorga. Yang engkau ikat, apa yang engkau ikat? Roh kemiskinan, ikat. Kuasa sakit penyakit, ikat. Sehingga hidupmu mulai mengalami perubahan. Keluargamu mulai mengalami perubahan. Ada damai sejahtera. Lepaskan damai sejahtera sorgawi. Sehingga setiap hari di dalam keluargamu ada damai sejahtera. Ayo lakukan sesuatu yang sesuai dengan Tuhan. Yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita lagi, tapi keinginan Tuhan. Ketika kita melakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala yang kita lakukan menjadi berhasil. Nah, ketika kita diberikan kunci, maka itu artinya kita diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi saudara tahu ya, kalau kita punya kunci, kita buka sorga, kita jadi tahu kan semua yang ada di dalam sorga, benar?
Saudara, kalau saya berikan kunci rumah saya, lalu saudara masuk, jadi ketahuan kan semuanya. Oh, ketahuan, dapurnya ada di sini, sofanya ada di sini. Terus di dalamnya apa? Di meja makan ada apa? Nah, ketahuan. Di dalam kulkas ada apa? Ketahuan, karena ada kunci. Kita jadi tahu rahasia kerajaan sorga. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui, kita memiliki karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga itu. Kan kita sudah punya kuncinya. Ya. Tapi kan ini kuncinya di dalam roh. Bukan secara fisik. Ya, kita mesti tahu. Dalam Matius pasal 13, ayat yang ke-10. Matius pasal 13 ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Lalu jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Artinya, kunci itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Buat orang-orang lain, sorga itu masih tertutup. Tidak tahu di sorga ada apa saja, tidak tahu persediaan sorga ada apa saja, tidak tahu gudang persediaan di sorga itu ada apa aja. Karena apa? Karena tertutup, tidak ada karunianya. Tetapi kepada gereja yang Tuhan berikan kunci kerajaan sorga, itu gereja memiliki karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kalau kita tahu rahasia kerajaan sorga, kita tahu apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kita akan tetap kepada Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita pasti tetap menyembah Tuhan. Kita pasti tetap melayani Tuhan. Karena kita tahu persediaan sorga itu seperti apa. Kalau kita tahu persediaan sorga seperti apa, kita tidak mau melakukan hal-hal yang berbau dosa. Karena kita tahu persediaan sorga seperti apa. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan kita karunia. Tapi respon gereja harus tepat. Seringkali Tuhan sudah melakukan segala sesuatu, tapi gereja tidak merespon dengan tepat. Ya. Yaitu poin yang ketiganya. Gereja harus merespon dengan tepat dan akurat. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang dihadapi sama. Yang dihadapi sama. Hujan turun, banjir datang, angin melanda. Tapi hasilnya beda. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, rumahnya tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi kalau yang mendirikan rumahnya di atas pasir, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kenapa hidup kita harus rusak? Karena kena angin. Angin dunia ini. Kenapa? Artinya kita merespon dengan kurang tepat. Dan tidak akurat. Kita seperti mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga kalau ada masalah dikit saja, rubuh. Ya, tidak kuat. Kalau rumah di atas pasir, itu lama-lama rubuh sendiri juga. Saudara harus tahu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir, lama-lama rubuh juga. Karena pasir. Pasir itu tidak menempel. Tetapi ketika di atas batu, artinya batu itu menempel.
Kalau saudara tahu, semen ketika belum menjadi batu, itu rumah tidak akan kuat. Tetapi ketika sudah mengeras menjadi batu, rumahnya baru kuat. Benar. Dirikan rumah di atas batu. Maksudnya apa? Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar firman saja, tetapi juga melakukannya. Maka Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil. Apa yang kita lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-14, itu berkata begini. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Artinya tidak memahami, tidak meresponi. Nah, telinga kita harus terbuka sehingga kita bisa mendengar, dan ketika kita mendengar maka kita mengerti. Nah, kita mendengar firman sampai kita mengerti. Kita melihat firman sampai kita memahami sehingga kita punya respon yang tepat. Nah, waktu kita punya respon yang tepat, kita mengerti firman, kita itu sama seperti bangunan yang didirikan di atas batu. Kita menjadi orang yang kuat, tidak mudah dikalahkan dan tidak dapat dikalahkan. Sekarang waktunya gereja bangkit. Bukan takut kepada masalah, tetapi masalah yang takut kepada gereja. Karena ketika masalah muncul, oh, ini orang yang sudah menang. Di dalamnya ada Roh Kristus, Roh yang sudah menang atas setiap masalah. Ini waktunya yang namanya roh ketakutan itu justru menjadi takut ketika berhadapan dengan kita. Bukan kita yang takut. Roh ketakutan akan takut. Karena berhadapan dengan orang yang lebih daripada pemenang. Oh, saudara harus tahu. Kita diposisikan Tuhan itu tinggi. Jangan kita menurunkan posisi kita. Kita itu posisinya tinggi. Tuhan di atas kita sebagai kepala, kita tubuhnya. Sedangkan semua yang bisa disebut ada di bawah kaki. Di bawah kaki itu bukan nempel. Bukan nempel di kaki. Tapi jauh di bawah kaki. Jadi setiap masalah itu ada di bawah kaki kita. Bangkit. Dan mulai ubahkan hidupmu. Yang tadinya hidup dalam kekurangan, ubah menjadi cukup. Yang tadinya cukup, ubah jadi berkelimpahan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Ketika engkau meresponi dengan tepat dan akurat, maka Tuhan akan membuat semua yang engkau lakukan menjadi berhasil. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi. Firman-Mu pasti digenapi. Ketika kami melakukannya sesuai dengan firman-Mu, kami percaya apa saja yang kami lakukan, Engkau buat menjadi berhasil. Sorga akan membackup kami. Sehingga apa yang kami lakukan, itu benar-benar berkuasa. Perkataan yang kami ucapkan mengandung kuasa. Karena di dalam kami ada pribadi yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Yang punya kuasa di seluruh alam ini. Kami percaya Tuhan. Ketika kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Engkau inginkan, maka mujizat-mujizat yang baru terjadi dalam hidup kami. Kami mulai bisa melihat, ada mujizat yang baru. Ada mujizat yang baru. Yang belum pernah terjadi, sekarang terjadi. Karena Allah pembuat mujizat itu ada di dalam kami. Mari Tuhan terus bekerja. Nyatakan kuasa-Mu. Biar hadirat-Mu
terus dinyatakan, kemuliaan-Mu terus dinyatakan di dalam kami dan melalui kami. Dan Kau terus bekerja Tuhan, menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.